Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan learning journal mengenai agenda 3 yaitu Smart ASN dengan WI pengampu pada agenda ini yaitu Bapak Imam Rasadi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diniati Amanda, jabatan penyuluh wisata. Instansi tempat saya bekerja yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Nomor urut absen 8, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 3 Bangka Tengah. Apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan perkembangan teknologi dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya etika digital. Etika digital adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi tentunya memberikan dampak positif bagi kehidupan kita saat ini. Namun, di dalam itu semua kita mempunyai tantangan dalam etika digital. Tantangan yang pertama adalah penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai makin tinggi. Yang keempat, diperlukan etika digital untuk menjadi self-control. Setiap individu dalam mengakses berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital. Maka dari itu, diperlukan self-control. Bagi setiap individu harus dapat mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital untuk menghasilkan atau memanfaatkan hal-hal yang positif. Kemudian, diperlukan juga panduan etis. Terdapat kesadaran, kebijakan, integritas, dan tanggung jawab bagi pengguna media sosial. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, percepatan transformasi digital didukung penuh oleh pemerintah karena hal ini termasuk dalam visi misi Presiden tahun 2019 sampai 2024 Bapak Joko Widodo, yaitu berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Saat ini, penetrasi penggunaan internet di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2020 sekitar 73,7% yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Literasi digital. Literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Literasi digital juga menjadi bagian penting dalam kurikulum sehingga menjadi penting untuk mengetahui konsep literasi digital dengan kompetensinya. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Pilar literasi digital. Pilar literasi digital mempunyai 4 pilar. Pilar yang pertama adalah digital skill, yaitu informasi dan literasi data, berpikir kritis, dan kemampuan teknologi. Pilar yang kedua, digital etik, yaitu etika dalam teknologi. Yang ketiga, digital culture, yaitu kemampuan berkomunikasi. Pilar yang keempat adalah digital safety, yaitu keamanan pribadi dan keamanan perangkat. 8 prinsip praktik digital. Yang pertama, menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi.
Yang ketiga, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Prinsip ini termasuk penyediaan pencahayaan ruangan yang memadai, akses wifi, dan sebagainya, dan memastikan setiap individu mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang keempat, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital, misalnya penanggung jawab aktivitas digital di kantor maupun dalam aktivitas belajar di sekolah. Yang kelima, penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi, misalnya peraturan ketenagakerjaan mengenai lembur, undang-undang ITE, dan sebagainya. Yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital, misalnya peningkatan kapasitas kemampuan digital bagi pekerja maupun siswa. Yang ketujuh, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Kemudian yang kedelapan, menyediakan sistem, perlengkapan, dan konten digital ruang inklusif dan mudah diakses. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.